Hubungan agama dan Pancasila. Yang akan dibawakan atau dibacakan oleh 1. Muhammad Tanwirul Huda dengan NPM 220010910020. Yang kedua, Lucy Sukmawati dengan NPM 220010910021. Yang ketiga, Nani Maulidia dengan NPM 220010910020. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh kelompok 7. Kepadanya kami persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang topik hubungan agama dan Pancasila. Oh, nggak ada suaranya. Mbak Lucy bisa di unmute? Itu tadi ngobrol cuma. Maaf. Jadi saya akan menjelaskan agama di Indonesia. Agama di Indonesia ini punya peranan penting di kehidupan masyarakat. Itu juga dinyatakan dalam ideologi bangsa kita Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana beberapa agama di Indonesia punya pengaruh secara kolektif untuk politik, ekonomi, dan juga budaya. Jadi pemerintah kita secara resmi mengakui 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, lalu diatur juga dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menentukan agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Lalu, di Indonesia hanya ada 6 agama, yakni yang pertama Islam. Islam disebarkan di Nusantara dengan cara perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan pesantren, dan juga kesenian. Penyebaran Islam di Nusantara diawali sekitar abad 11 sampai 14, di mana Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab yang tinggal selama beberapa bulan di Nusantara. Kesempatan itu yang digunakan pedagang untuk sekalian menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, Kristen, Protestan, dan Katolik. Spanyol dan Portugis menyebarkan Katolik di Indonesia dengan berdagang rempah-rempah, sedangkan Belanda dan Inggris menyebarkan Protestan selama masa penjajahan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Nani Maulidia. Baik, saya akan melanjutkan sejarah perkembangan agama. Yang ketiga yaitu Hindu. Masih simpang siur soal masuknya Hindu di Indonesia, tapi yang jelas pengaruh Hindu di Nusantara waktu masa lampau itu kuat banget. Hindu masuk Nusantara bersamaan waktunya sama kedatangan Buddha, yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu Buddha kayak Kutai, Mataram, sampai kerajaan terkuat di Nusantara masa lampau Majapahit. Candi Prambanan juga kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit. Semasa dinasti Sanjaya, kerajaan ini hidup sampai abad ke-16 Masehi. Waktu kerajaan Islam mulai berkembang, periode ini dikenal sebagai periode Hindu Indonesia. Bertahan selama 16 abad penuh. Sensus tahun 2006, penduduk Hindu di Indonesia ada 6,5 juta penganut atau sekitar 1,8% dari penduduk Indonesia. Selanjutnya.
Yang nomor 4, Buddha. Buddha agama paling tua kedua di Indonesia, adanya sekitar abad ke-4 Masehi. Sejarah Buddha di Indonesia ini berhubungan erat sama sejarah Hindu. Soalnya kerajaan Buddha juga dibangun waktu periode yang sama, seperti kerajaan Sriwijaya dan Mataram. Waktu kejatuhan Presiden Soekarno tahun 60-an, di Pancasila ditekankan lagi pengakuan akan satu Tuhan, yaitu monoteisme. Sebagai hasilnya, pendiri Perbudi atau Persatuan Buddha Indonesia, Biku Asin Jinarakito, mengusulkan bahwa ada satu dewata tertinggi, Sang Hyang Adi Buddha. Itu didukung sama sejarah di belakang versi Buddha Indonesia di masa lampau menurut teks Jawa kuno dan bentuk Candi Borobudur. Sensus nasional tahun 2000, kurang lebih 2% dari total penduduk Indonesia penganut Buddha. Itu sekitar 4 juta orang. Tapi jumlah ini mungkin terlalu tinggi, soalnya dulu Konghucu dan Taoisme belum dianggap agama resmi. Jadi sensus untuk penganut Konghucu itu dianggap penganut Buddha. Selanjutnya. Yang kelima, Konghucu. Status Konghucu di era Orde Baru gak jelas. Secara de facto, Konghucu nggak diakuin pemerintah dan pengikutnya wajib jadi agama lain, biasanya Kristen atau Buddha. Untuk ngejaga kewarganegaraan mereka, kalau nggak mau ganti agama, mereka dianggap Buddha. Setelah reformasi tahun 98, Gus Dur baru jadi presiden yang keempat. Ini sebab masyarakat Tionghoa benar-benar cinta sama sosok Gus Dur. Jadi Gus Dur itu waktu jadi presiden, beliau cabut instruksi presiden nomor 14/1967 dan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978. Akhirnya Konghucu sejak saat itu dianggap agama dan resmi di Indonesia. Kultur Tionghoa dan aktivitas apapun udah diizinkan untuk dipraktekkan. Warga Tionghoa Indonesia dan penganut Konghucu dibebaskan untuk ngelaksanain semua tradisi mereka kayak agama lain dan yang diakuin secara resmi sama negara. Akhirnya tahun baru Imlek jadi hari libur keagama resmi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Buddha. Sekarang sejarah Pancasila. Kelahiran Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokiritsu Junbi Chosakai atau disebut juga dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sebelum sidang BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 yang awal disampaikan oleh Muhammad Yamin dan dilanjut pada tanggal 30 Mei dilanjut oleh Soepomo dan dilanjut lagi oleh Soekarno. Dalam pidato ini konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali diusulkan oleh Soekarno sebagai negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan suara bulat tanpa judul baru dan mendapat gelar lahir Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dikata pengantar untuk sebuah buku yang berisi pidato kemudian direkam oleh BPUPKI. Sekarang hubungan Pancasila dan agama. Konsep Pancasila adalah konsep negara agama-agama yang maksudnya konsep negara agama-agama yaitu terdiri dari beberapa agama yang ada di Indonesia, seperti 6 agama yang resmi di negara kita. Konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh dan sempurna. Negara Pancasila bukanlah negara agama yang memiliki satu agama saja, bukan pula negara sekuler apalagi negara ateis.
Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila adalah dimungkinkan. Semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu dan mengadopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, sudah cukup presentasi kami. Kami akan serahkan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan materinya. Di sini sekarang adalah sesi tanya jawab. Di sini kami membuka satu sesi pertanyaan untuk para audiens. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan nama dan NPM-nya. Untuk para audiens, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mbak Nuraini. Baik, silakan menyebutkan nama dan NPM-nya. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Rizky Fadoli. NPM terakhir 008. Saya mau menanyakan perihal tentang masih ada hubungan dengan sejarah perkembangan agama tadi, yaitu yang agama Konghucu. Karena kan kita tahu sebelumnya kan dianggap tidak jelas. Nah, kira-kira ini apakah ada kemungkinan muncul agama baru di Indonesia yang kasusnya serupa seperti sejarah munculnya agama Konghucu tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rama. Inti pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat ya, inti pertanyaannya saja. Baik. Baik, untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Oke, baik, Mas Kons. Silakan perkenalkan diri dan NPM-nya ya. Oke, siap, Mbak. Ya, selamat siang untuk kita semua. Nama saya Ponsius Wiku, NPM akhir 016. Jadi baik, saya ingin bertanya. Tadi pemateri sudah menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama, terus hubungan agama dengan Pancasila. Namun saya ingin bertanya, ini apa contoh
apa contoh maksudnya peran agama itu terhadap Pancasila? Contohnya apa gitu? Mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Kons. Bisa ditulis di kolom chat ya inti dari pertanyaan Mas Kons tadi. Ya, siap. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk para audiens, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mbak, saya mau bertanya. Baik, silakan memperkenalkan diri dan sebutkan nama dan MPN-nya. Ya, nama saya Nabila Putri Rizkina dengan nomor NPM yang belakangnya 17. Jadi, apa kaitannya 5 agama itu dengan hubungannya dengan jas merah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nabila. Bisa ditulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Baik, itulah tadi pemateri pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Kami beri waktu untuk pemateri untuk mencari jawabannya. Jikalau sudah bisa menjawab, langsung dijawab saja. Untuk pemateri, jika sudah bisa menjawab, silakan dijawab. Untuk pemateri, apakah bisa langsung dijawab? Bentar, masih diskusi, Mbak. Oke, baik. Kami tunggu.
kami akan menjawab pertanyaan Mas Konsius. Oke, baik. Pertanyaannya saya bacakan dulu. Pertanyaan dari Mas Konsius adalah contoh peran agama terhadap Pancasila itu apa? Bisa langsung dijawab? Ini bertanya yang berkaitan dengan agama dan Pancasila kan. Agama mestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok keagamaan itu sendiri. Kehadiran agama-agama yang berbeda-beda itu mestinya mengintegrasikan, bukan malah dijadikan arena pengukuhan, segregasi sosial, dan kekerasan. Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Bagaimana untuk Mas Konsius? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Bisa diterima? Bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan atau memberi sanggahan? Sambil kita menunggu pemateri mencari jawaban yang lain. Bagaimana para audiens? Jika tidak ada, kita tunggu pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bagaimana pemateri? Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nabila Putri Rizkina. Oke, baik. Pertanyaannya, dari kelima agama tersebut,
apakah ada hubungannya dengan jas merah? Dari kelima agama tersebut, pasti dan jelas ada hubungannya dengan jas merah, yang artinya dengan hubungan sejarah. Karena di sejarah, contohnya agama Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Di situ syariat Islam, pimpinan syariat Islam di situ berjuang mati-matian untuk melawan rakyat Belanda. Dan di syariat Islam itu Terima kasih. Bagaimana pemateri? Apakah bisa dilanjut? Untuk pemateri, bagaimana? Apakah bisa dilanjut untuk menjawab pertanyaannya? Sebentar Mbak Ini. Oke, baik. Kami tunggu. Mbak, mohon maaf Mbak, ingin bertanya. Ini saya ingin bertanya Mbak, jas merah itu apa ya? Sebentar Mas Kons. Itu tadi ada kendala mungkin dari Mas Tanwirul Hudanya ya. Kayaknya itu belum selesai dijawab. Sebentar ya. Enggak. Aku bukan nanya ke Mas Hudanya, ke pematerinya. Tapi nanya ke pertanyaannya itu, maksudnya dari jas merah itu apa ya? Saya kurang paham dengan jas merah. Maksud Mas Kons itu ke yang nanya gitu ya? jas merah itu kan jangan singkatan dari merupakan sejarah gitu. Oh, itu yang pidato Bung Karno itu kan atau bukan? Iya, insya Allah. Oke, siap. Oke, baik. Bagaimana pemateri? Untuk Mbak Nabila Putri Rizkina tadi, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Mbak Nabila? Maaf, Mbak, mau menjawab dari Mbak Nabila. Oh iya, Mas. Iya. Silakan dipersilakan. Dilanjutkan.
Dari kelima agama tersebut, apakah hubungannya dengan jas merah? Jelas di situ di 5 agama tersebut jelas berhubungan sama jas merah. Karena kelima agama tersebut saling membantu untuk Indonesia merdeka. Di Pancasila juga mengapa kok di Pancasila itu juga diterangkan netral dari agama Islam, sudah diterangkan di sila pertama yang dijelaskan di surat Al-Ikhlas, dan sila kedua Al-Maidah, dan sila ketiga Al-Hujurat, dan seterusnya. Dan kalau di Kristen, sila pertama itu sudah dijelaskan di Ulangan 6.4-9, dan di Katolik tertuang dalam dokumen KWI, Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila. Maka dari itu, kelima agama tersebut pasti ada hubungannya dengan jas merah Indonesia Merdeka. Gitu. Bagaimana Mbak Nabila? Apakah bisa diterima jawaban dari pemateri? Mungkin ada kendala sinyal ya dari Mbak Nabila. Untuk para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan atau memberi sanggahan sedikit untuk jawaban dari pemateri? Mau menjawab pertanyaan dari Mas Rama. Oke, baik. Apakah ada kemungkinan muncul agama baru di Indonesia, dan berikan alasan dari penjelasan Anda. Mungkin akan muncul agama baru, namun telah menjadi pemahaman umum bahwa Indonesia hanya mengakui 6 agama yang sering pula disebut sebagai agama yang resmi diakui di negara. Agama-agama yang dimaksud adalah Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Agama-agama selain itu tuh dipandang bukan sebagai agama resmi yang diakui. Jadi, kalau ada agama baru, itu tidak diakui. Bagaimana Mas Rama? Ya, baik. Saya ingin memberikan sedikit tambahan untuk diskusi mungkin. Iya. Kan tadi disampaikan kalau semisal muncul agama baru, namun itu tidak dianggap sebagai agama, tetapi sebagai apa, Mbak? Tidak dianggap sebagai agama resmi, tetapi halo? Mungkin dianggap sebagai kepercayaan. Oke. Baik. Kan itu juga sebelumnya sama halnya seperti Konghucu kan, awalnya baru yang datang. Terus menurut Anda itu bagaimana tentang isu-isu tentang Kristen Ortodoks mungkin? Apakah mungkin juga suatu saat bisa saja kemungkinan untuk dijadikan suatu agama baru atau bagaimana seperti itu? Karena kan kemarin yang sempat gencar-gencar itu tentang aliran Ortodoks seperti itu, yang diolah oleh media seakan-akan sebuah agama baru yang meniru Islam, padahal kan kita tahu kalau Ortodoks itu adalah ajaran yang sudah kuno dan lama sekali, yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Seperti itu. Terima kasih. Mohon untuk Begini ya Mas Ram, di negara Indonesia itu masih ada ideologi Pancasila untuk mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Entah itu agamanya belum resmi, pasti dipertimbangkan dengan ideologi kita.
Gitu Mas Ram. Kita sekali lagi, kita kan bukan negara Islam, bukan negara apa gitu, tapi kita itu negara berideologi. Soekarno pernah berkata, jadilah Islam, jangan jadi Saudi Arabia, jadilah Hindu Buddha, jangan jadi India, gitu Mas Ram. Berarti ada kemungkinan atau tidak untuk munculnya agama baru dan diresmikan di Indonesia? Ya itu tadi, tergantung pemerintahan. Kan masih dipertimbangkan kan, dan dipertimbangkan dengan ideologi atau undang-undang biar tidak merusak ideologi kita. Seperti apa sih seperti contohnya organisasi aja. Organisasi FPI. Organisasi FPI kan Islamnya Islam terlalu keras kan. Jadi itu belum diresmikan di Indonesia organisasi itu karena tidak sesuai dengan Pancasila atau pernah menjelek-jelekkan Pancasila gitu. Oh, baik, jadi kemungkinannya bisa saja asalkan sesuai dengan ideologi negara ya, dan sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Ya, siap. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rama dan kepada para pemateri. Untuk pertanyaan jawaban-jawaban dari pemateri, apakah ada yang ingin memberi tambahan atau ingin memberi sanggahan? Untuk para audiens. Saya ingin bertanya. Ini bertanya atau memberi sanggahan atau menambahkan ini, Mas? Bertanya. Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Ya, kita tanyakan kepada pemateri apakah mereka bersedia. Iya, bersedia. Oke, baik. Mas Kon, silakan. Tadi, ya ini mungkin lebih ke pendiskusian ya, pertanyaan ini. Tadi Mas Huda menyebutkan bahwa organisasi FPI itu maksudnya sudah terlalu keras atau apakah begitu? Pertanyaan saya begini, emang ada yang salah dengan organisasi itu, gitu loh? Atau memang selama ini mereka udah maksudnya melakukan kekerasan kah, apakah gitu, diskriminasi kah atau bagaimana mungkin? Gitu Mas. Maaf, Mas Konsius. Tadi kan saya bilang FPI itu kan terlalu keras. Ya. Itu tadi kesalahan saya kok bilang FPI terlalu keras. Tapi yang keras itu bukan organisasinya, tapi pemimpin besarnya. Seperti kan Habib Rizik itu kan mempunyai salah 8 di Indonesia, 8 poin. Seperti berbicara pornografi, langsung membentang Pancasila, terus menjelek-jelekan presiden. Maaf Mas Huda. Ya boleh. Ini lebih kayak diskusi ya, kalau boleh ya. Yang tahu ya jawab gitu. Iya. Bukan begitu, maksudnya saya daripada lebih terfokus kepada seorang guru besar ya, kita tidak tahu, terserah untuk kita siapa yang mau kita anut, tapi sebenarnya saya mau menjelaskan apa yang menjadi kegundahan yang
sehingga ditanyakan oleh Mas Konsius. Sebenarnya kan tadi memang ada perkataan kenapa sih kok keras dan tidak diakui di Indonesia, FPI ya khususnya. Sebenarnya itu kenapa tidak diresmikan, belum diresmikan sampai sekarang, karena FPI itu kebanyakan itu mereka menganut sistem-sistem pemerintahan yang sesuai dengan kayak Arab seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan ideologi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebenarnya yang disampaikan oleh FPI itu kalau kita lihat dari konteks agama benar atau tidak ada memang kebenaran, cuman kalau kita sambungkan dengan nasionalisme terus Indonesia ya seperti yang tadi dibilang menjelek-jelekan Pancasila itu tentu suatu hal yang salah kalau kita lihat dari segi ideologi. Karena memang tidak sesuai dengan NKRI, apalagi beliau menyampaikan hal tersebut di negara Indonesia seperti itu. Oh iya. Kalau itu contoh untuk di Islam ya. Kalau di Kristen sendiri sebenarnya ada juga ya yang sudah saya sampaikan tadi, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks ini kan juga menganut ajaran Kristen zaman kuno, seperti mereka melaksanakan Natal pada 7 Januari, jadi tidak sama dengan agama Kristen yang halayak ramai. Terus kalau Kristen kan mereka tidak melaksanakan puasa, sedangkan kalau Ortodoks itu mereka sebelum perayaan Natal itu melaksanakan puasa selama 40 hari. Jadi seperti itu Mas, karena memang perbedaan keyakinan yang tidak sesuai dengan ideologi kita sebagai warga negara Indonesia, jadi yang membuat hal-hal tersebut itu sulit untuk diresmikan di Indonesia. Sama halnya seperti FPI. Kalau misalkan FPI terus-terus menganut sistem ke Arab-Araban sana, itu pastinya juga tidak akan sesuai dengan prinsip dan ideologi negara Indonesia seperti itu. Oke, makasih Mas. Ya, begitu cukup. Ya. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya diskusi kali ini. Bagi para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau tidak? Sudah cukup ya? Ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih kepada para pemateri telah menyampaikan materinya, dan kepada para audiens sangat menarik sekali atas diskusi pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ini tunggu Pak Hayat dulu apa langsung keluar? Langsung keluar, woi. Keluar, woi. Keluar, woi. Keluar, woi. Kalau langsung keluar ya bisa lah. Loh, ya belum Keluar, lah ya. woi. Keluar, woi. Tunggu Pak dosen dulu menjelaskan. Jadi kan katanya disuruh kasih tahu Pak Hayat dulu kan. Ini di-record loh. Mundur diri, woi. Cepat lagi. Mundur. Apa? Cuma sebelum. Bapaknya belum masuk ya?
kata Pak Hayat kalau sudah selesai bisa langsung ditutup. Karena jaringan saya trouble. Berarti Mas kita Rafa. langsung keluar aja ini ya. Iya. Inspirasi. Ya, Yang jadi host tadi siapa Mbak Firda ya? Mbak Firda langsung close biar semuanya langsung keluar gitu. yang buat Bapak. Hostnya Pak Hayat. Hostnya Pak Bino, Hayat. mukamu biasa aja, Bino. Bino, mukamu biasa aja. Halo teman-teman. Ayo Bentar, teman-teman kita keluar Mbak semua Lutfi. ya. Soalnya Babirnya di mana Babir? Oke, kita akhiri aja. Baik, saya mengambil alih ya. ya Mas Ram. Oke, langsung saja kita akhiri diskusi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya buat semuanya. Jangan lupa nanti absensi akan disampaikan melalui WhatsApp group dan seperti biasa komen di link YouTube. Jadi mohon teman-teman bentar lagi langsung live semua karena pastinya takutnya nanti yang masuk di YouTube juga perbincangan kita yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang muka tampan-tampan biar di YouTube itu kelihatan bagus. Mari Mas live semua Mas, ayo.